butuh rekomendasi novel, atau kamu udah ada novel inceran tapi belum yakin ceritanya bagus atau enggak? Sini, saya ceritain dulu. Hai readers, selamat datang di Fantastic. Hari ini saya mau review dan bakal ceritain sedikit cerita dari novel. Dan novelnya adalah Happiness Battle. Happiness Battle ini adalah novel terjemahan dari bahasa Korea. Judul aslinya adalah Hangbok Battle dari penulis Cho Yong-ho. Novel ini pakai sudut pandang orang ketiga, di mana pembaca bakal ngikutin kegiatan dari satu karakter utama. Alurnya maju mundur, jadi bakal diceritain kisah atau kasus yang terjadi saat ini, dan bakal diceritain juga flashback ke latar belakang di saat zaman sekolah dari karakter-karakter yang terkait. Dalam satu buku dibagi menjadi prolog, bagian 1, 2, 3, dan epilog. Jadi tiap bagian tidak ada bab lagi yang bakal memisahkan ceritanya, tapi bakal dikasih jeda. Dan biasanya jedanya itu akan memisahkan antara kisah yang saat ini dan flashback ke masa sekolah si karakter. Di dalam buku ini bakal ada beberapa kosakata dalam bahasa Korea dan juga ada beberapa kondisi yang biasanya lebih umum ada di Korea. Mungkin buat teman-teman yang udah sering nonton drama atau film Korea mungkin udah biasa ya dengan kondisi ini. Tapi buat teman-teman yang jarang-jarang nonton karya-karyanya Korea, jangan khawatir karena akan ada catatan kaki yang bakal menjelaskan arti dari kosakata Korea tersebut atau maksud dari beberapa objek yang nggak umum ada di Indonesia. Vibe dari novel ini emang Korea banget ya teman-teman. Dan ada beberapa isu yang sering kita temuin di karya-karyanya Korea. Kayak misalnya mereka tuh harus belajar keras banget untuk dapat nilai bagus, orang tua yang toksik, recehan. Karakter yang bakal kita ikutin perjalanannya di novel ini namanya adalah Jang Mi-ho. Mi-ho ini adalah seorang manajer di sebuah perusahaan elektronik yang bernama Els Electronic. Nah, perusahaan tempat Mi-ho kerja ini lagi ngadain lomba, yaitu lomba dengan tema keluarga bahagia. Foto itu harus diupload dengan hashtag-hashtag tertentu dan harus ada produk dari Els Electronic ini di latar belakang atau di dalam foto itu. Di cerita ini pemenang 1 dan keduanya itu sudah terpilih. Mi-ho sama asisten manajernya diceritain lagi pilih untuk pemenang ketiga. Dan ada satu foto yang menarik perhatiannya Mi-ho nih. Jadi fotonya ini ada satu orang ayah, satu orang ibu, dan 2 orang putrinya. Dan di belakangnya itu ada TV keluaran terbaru dari perusahaan itu. Dan menurut asisten manajernya, ini foto yang bagus karena mereka menunjukkan produk terbaru dari Els Electronic. Perhatiannya Mi-ho ini terpaku sama sang ibu. Kok kayak kenal ya? Nah, waktu Mi-ho ngeliat nama dari peserta foto itu, dia menemukan nama Oh Yoo-jin. Dan dia teringat sama Oh Yoo-jin, teman SMA-nya dia. Dan dia sudah nggak kontak sama Oh Yoo-jin selama 17 tahun terakhir. Akhirnya setelah diskusi, mereka memutuskan kalau fotonya Oh Yoo-jin inilah yang cocok jadi pemenang ketiga. Sebelum nama-nama pemenang diumumkan, mereka harus menghubungi para pemenang dari lomba ini. Dan hanya Oh Yoo-jin yang nggak bisa dihubungi. Akhirnya karena berkali-kali dicoba dihubungi, Oh Yoo-jin ini nggak ada respon. Akhirnya pemenang ketiga itu diserahkan ke orang lain. Akhirnya Mi-ho ini ya udah lupa sama urusan Oh Yoo-jin ini. Karena harus pindah departemen, Mi-ho ini harus menghabiskan jatah cutinya. Dan akhirnya dia ketemuan sama temennya yang namanya Se-gyong. Se-gyong ini adalah reporter sipil dan dia cerita sama Mi-ho kalau dia sekarang ini sedang mengusut kasus pembunuhan di salah satu apartemen dan korbannya adalah suami dan istri. Dari korban ini yang meninggal hanya istrinya, sedangkan suaminya terluka. Se-gyong ini menunjukkan foto korban dari kasus itu. Dan Mi-ho ini benar-benar kaget karena foto itu adalah foto yang baru dia lihat beberapa hari yang lalu, yaitu foto keluarga dari Oh Yoo-jin, tapi kali ini diburamkan wajahnya karena mereka adalah korban. Se-gyong ini baru mau mulai meliput kasus ini, jadi dia ini sebenarnya belum tahu siapa sih korbannya. Se-gyong ini juga adalah sahabat dari masa SMA-nya Mi-ho. Akhirnya Mi-ho kasih tahu, kamu tahu nggak ini siapa? Ini tuh Oh Yoo-jin, temen kita. Kata Mi-ho kayak gitu ke Se-gyong. Akhirnya Mi-ho dan Se-gyong ini pergi ke rumah duka untuk melayat. Nah, saat mereka duduk di rumah duka, Se-gyong ini dapat telepon dari rekan reporternya. Mi-ho yang duduk sendiri ngelihat ada beberapa orang ibu-ibu yang datang kemudian duduk di dekat dia. Tanpa bermaksud nguping,
Miho ini dengar kalau ibu-ibu ini ngomongin Eugene dan mereka tuh kelihatannya kayak nggak sedih-sedih banget gitu sama kejadian yang bisa dibilang tragis ini. Dari percakapan ibu-ibu ini, Miho dengar satu nama yaitu Hwang Ji-ye. Ji-ye ini dibilang kayak malu nggak ya dia ngelayat ke sini? Tapi harusnya dia tahu sopan santun dong, walaupun hubungan dia sama Eugene gak bagus, dia harusnya tetap ngelayat kayak gitu. Kemudian Seogyeong dari nelpon itu balik dan kasih tahu Miho beberapa informasi tentang Oh Eugene ini. Eugene ini hidupnya kaya raya, punya suami dokter gigi dan juga punya 2 orang putri. Dia juga tinggal di apartemen yang bisa dibilang terbaik di Korea. Dan di apartemen itulah tempat kejadian perkaranya. TKP-nya ini berceceran darah. Darahnya itu ada di mana-mana. Ada di kamar, ada di kamar anak, ada di kamar mandi, dan paling banyak tuh ada di ruang tamu dan balkon. Oh Eugene ini ditemukan meninggal di balkonnya dalam keadaan dia menggantung. Oh Eugene ini menggantung dengan perutnya yang bersandar di balkon dan meninggal kehabisan darah. Sedangkan suaminya tertelungkup di kamar dengan pisau yang tertancap di punggungnya. Polisi nggak banyak dapat informasi dari TKP karena TKP-nya ini tercemar. Ada seorang penghuni apartemen yang ngelihat Oh Eugene ini tergantung di balkonnya. Dan penghuni apartemen yang lagi jalan-jalan sama istrinya di taman ngelihat keadaan ada seorang wanita yang menggantung dengan perutnya di balkon, ngirainlah perempuan ini mau bunuh diri. Nah, kalau dari luar apartemen kan kita bisa tahu tuh itu lantai berapa, unit berapa. Jadi si penghuni apartemen ini langsung menuju ke apartemennya Eugene. Dan waktu dia mau buka pintunya, pintu itu nggak terkunci. Jadi si penghuni ini buka pintunya sambil manggil permisi, permisi, tapi nggak ada yang jawab. Dan keadaan apartemen itu gelap gulita. Kemudian dia masuk sambil panggil lagi, permisi, permisi, tapi nggak ada yang jawab. Dan akhirnya setelah dia jalan, dia ngelihat itu dia cewek yang bergantung di balkon yang dia lihat tadi. Karena posisinya aneh dan dia melihat perempuan itu nggak bergerak, akhirnya dia itu meraba-raba dinding untuk cari saklar lampu. Dan begitu nyalain lampu, dia kaget dengan keadaan TKP. Darah di mana-mana, di dinding, di lantai, di perabotan semua. Setelah lihat keadaan itu, tiba-tiba bau amis tuh nusuk hidungnya dan dia baru sadar kalau kaos kakinya dia itu basah dan lengket. Waktu dia lihat, udah penuh darah. Waktu dia mau lari keluar, dia melihat kalau ada pintu kamar yang terbuka dan di sana ada suaminya Eugene tertelungkup dengan pisau yang menancap di punggungnya. Saat itulah dia baru teriak dan lari dari sana. Nah, karena jejak dan sidik jarinya si penghuni ini ada di mana-mana, itulah yang menyebabkan TKP-nya sudah terkontaminasi. Jadi ada banyak informasi yang hilang dari TKP itu dan gak bisa diselidiki sama polisi. Tapi ternyata suami Eugene berhasil diselamatkan. Kemudian Miho menceritakan ke Seogyeong kalau dia ada dengar satu nama yaitu Hwang Ji-ye dari ibu-ibu yang tadi ngobrol di depannya Miho. Akhirnya setelah mereka cari-cari tahu, mereka bisa menemukan si Ji-ye ini. Dan Hwang Ji-ye ini akhirnya cerita ke Miho kalau dia memang ada masalah sama Eugene. Masalahnya itu sudah beberapa waktu yang lalu. Ibu-ibu yang ditemui Miho dan juga Hwang Ji-ye ini adalah teman dari Eugene, di mana anak-anak mereka itu sama-sama sekolah di TK International Heritage namanya. Jie ini cerita kalau di antara ibu-ibu mereka ini punya jadwal untuk siapa nih yang bertugas untuk mesenin catering buat anak-anak. Waktu itu Hwang Ji-ye inilah yang bertugas untuk pesen catering. Dan Ji-ye ini lupa untuk menginformasikan ke pihak catering kalau Ji-yul atau anaknya Eugene ini alergi kacang. Kebetulan menu hari itu adalah ayam asam manis dan biasanya ada kacang di situ. Ternyata pihak catering bilang iya ditaruhin kacang, tapi kacangnya ini udah ditumbuk halus sampai anak-anak gak mungkin menyadari kalau di sana tuh ada kacang. Akhirnya Ji ini panik kan, takut Jiul ini kenapa-napa. Tapi ternyata Jiul ini menghabiskan makanannya dan dia nggak kenapa-napa gitu. Tapi Eugene di sana katanya benar-benar panik, dia langsung bawa Jiul pulang. Besoknya Jiul nggak sekolah. Menurutnya Jie, sebenarnya Eugene cuma bikin-bikin cerita kalau anaknya itu alergi kacang. Miho ini nanya untuk apa dia bohong soal alergi anaknya. Jie ini bilang ya mungkin biar anaknya kelihatan istimewa gitu. Nah dari Jie ini juga Miho ini tahu kalau ternyata Eugene ini sedang ada di perang kebahagiaan atau kayak judulnya Happiness Battle. Ada 3 orang dalam perang kebahagiaan ini. Ada Oh Eugene, ada Kim Na-young, sama ada Song Jong-ah. Jadi mereka ini diceritakan mereka ini sama-sama kaya. Suaminya sama-sama punya profesi yang keren.
sama-sama punya mobil mewah, apartemen mewah. Nah, karena harta udah nggak bisa dipamer-pamerin lagi, apa yang kurang? Kebahagiaan lah yang mereka pamer. Siapa di antara kita yang paling bahagia? Dan perang kebahagiaan ini terjadinya di medsos. Punya suami yang perhatian, punya anak yang pinter, itu semua mereka pamerin di medsos. Nah, namanya juga perang ya. Jadi di tiap postingan satu orang, bakal ada 2 orang pesaing lainnya yang kayak nyindir-nyindir gitu di komennya. Miho ini nemuin medsos mereka dengan mudah. Dan dari medsos ini juga dia dapat banyak informasi. Ada beberapa komentar-komentar dari pesaing ataupun dari caption-captionnya yang bisa dia coba cari tahu maksudnya itu apa sih. Nah, akhirnya Miho ini juga coba untuk menghubungi si Song Joong-ah dan juga Kim Na-young. Tapi respon mereka nggak bagus-bagus banget. Dan ada satu kalimat yang nancep banget di Miho. Kamu mau tahu caranya menang dari perang kebahagiaan ini? Caranya dengan menghancurkan kebahagiaan orang lain. Karena Miho ini ngaku dia ini adalah teman baik waktu SMA-nya Eugene. Jadi mereka kira Eugene ini ada menyerahkan satu benda yang berisi rahasia-rahasia mereka. Ternyata Eugene ini tergabung dalam sebuah kelompok dari ibu-ibu elit. Dalam kelompok ini, data-data tiap ibu-ibu ini dicatat lengkap. Dan ternyata mereka ada satu data yang diisi rahasia masing-masing. Jadi ternyata di sini kita tahu kalau ada beberapa kebahagiaan yang mereka pamerkan di medsos itu palsu atau mereka buat-buat aja kebahagiaannya. Nah, jadi ada beberapa orang di sini yang mencari USB yang katanya berisi dari rahasia mereka. Yang bikin pembaca dan juga Miho curiga sama orang-orang ini karena kenapa mereka begitu takut? Atau mereka sengaja membungkam Eugene supaya rahasia mereka nggak ketahuan. Lain cerita dari kasus yang terjadi saat ini atau kasus pembunuhan Eugene ini, penulis juga menyisipkan cerita-cerita flashback waktu Miho, Sejong, dan Eugene ini ada di SMA. Kesusahan-kesusahan mereka, dapat nilai jelek bareng-bareng. Kita kayak tahu hubungan mereka bertiga waktu SMA seperti apa, dan sedikit banyak bisa membantu pembaca untuk memahami karakter dari 3 orang sahabat ini. Poin menarik dari novel ini karena kerasa feel-nya tuh nyata banget ya sama keadaan kita saat ini. Kayak medsos itu udah jadi hal utama untuk kita, untuk nunjukin ke orang, saya bahagia loh. Dan kita bisa ambil pesan moralnya juga. Kalau kebahagiaan itu sebenarnya nggak bisa dibuat-buat. Kalau dibuat-buat malah jadi kacau kayak gini. Dan yang pastinya paling menarik itu endingnya teman-teman. Dalam novel thriller, plot twist itu sudah hal yang wajib ya. Tapi ini plot twistnya tuh kayak membagongkan banget. Kayak dari awal baca sampai tengah sampai akhir waktu pelakunya ketahuan pun tuh kita nggak nyangka kalau endingnya itu bakal kayak gini. Untuk teman-teman yang minat untuk beli bukunya, ini pasti masih ada di toko buku karena ini termasuk buku terbitan baru ya, tahun 2022 nih terbitnya. Oke teman-teman, makasih udah nemenin saya cerita-cerita novel hari ini. Kalau kamu punya saran buku atau saran untuk video dan channel ini, jangan ragu untuk ketik di kolom komentar ya. Minta support kamu untuk like dan share ke readers lainnya. Dan jangan lupa subscribe biar kita bisa terus baca novel bareng-bareng lagi. Jadi buat reader semuanya, selamat membaca and see ya!